Hai, selamat berjumpa lagi di channel Lisensi Antivirus ya. Kali ini kita akan mengulas open trip ke Gunung Merbabu ya. Ini contoh view dari atas Gunung Merbabu ke arah Gunung Merapi ya. Sungguh indah dan menakjubkan. Jadi kali ini kita mengikuti open trip ya. Kenapa kita menggunakan open trip? Karena kita belum mengetahui detail dari gunung ini. Jadi kita butuh pemandu serta porter ya, baik untuk perlengkapan, barang dan lain-lain ya. Kita dapat dari tiket.com ya di sini ya. Kebetulan ini diadakan oleh Kopdar Trip Indonesia yang kita dapat paketnya ya. Di sini tertera 745.000. Ini adalah harga paket yang paling basic ya, karena dia bisa beda-beda ya. Tapi disarankan nanti ambil paket yang di atas dari ini biar kita lebih nyaman sepanjang perjalanan ya teman-teman ya. Setelah pembayaran melalui tiket.com, jadi teman-teman akan di-invite oleh Kopdar Trip Indonesia ke grup WhatsApp ya. Di sini teman-teman akan mendapatkan buku PDF berisi teknik pendakian terkait ke Gunung Merbabu ini ya. Jadi teman-teman gak usah bingung nanti ya. Nah, untuk teman-teman yang berangkat dari kota mana, ini dipastikan ya sesuai dengan meeting point. Kebetulan kita dari Jakarta, ini startnya dari RSUK Cawang ya. Total perjalanan ini kurang lebih 3 hari ya teman-teman. Jadi teman-teman hari pertama nanti akan perjalanan untuk keberangkatan. Hari kedua nanti totalitas agenda kita di hari kedua ini ya. Kemudian hari ketiga tinggal kita ngeliat sunrise lalu turun nanti untuk perjalanan pulang ya. Oke. Yang menjadi catatan saya di sini adalah terkait dengan bekal, yaitu paling utama yaitu air minum ya, karena kita trekking dengan jarak yang cukup jauh yaitu 5 km naik dan turun, tentu kita butuh 3 botol air minum ya. Ini jadi satu untuk perjalanan naik, satu di base camp, dan satu perjalanan turun ya. Ini ideal banget ya, jadi jangan sampai teman-teman kurang dari jumlah ini ya. Disarankan 3 botol udah standar ya, yang ukuran gede ya, dan salah 1,5 liter ya. Panitia di sini menyediakan banyak jadwal ya. Tadi teman-teman tinggal bisa nyesuaiin, tapi saran saya jangan pilih yang peak season ya. Jadi di sana nggak terlalu ramai dan teman bisa menikmati keindahan alam Gunung Merbabu itu sendiri ya. Teman-teman nanti dihimbau untuk latihan terutama pada otot kaki bagian bawah ya. Itu paling cocok ya. Pada saat berlari itu yang mungkin paling mirip dengan trekking ya. Ini olahraga paling penting harus kita latih sebelum kita naik gunung supaya nanti kita nggak kelelahan ya di perjalanan ya. Nah, terkait dengan perlengkapan, teman-teman dibawa sesuai dengan list yang sudah diterapkan oleh panitia ini. Jangan berlebihan juga, karena nanti teman-teman akan keberatan dalam membawa barang itu dan menjadi beban di jalan ya. Jadi secukupnya saja. Terkait dengan konsumsi, ini memang disediakan panitia ya. Jadi hari pertama kan keberangkatan. Nah, hari kedua pas paginya nanti kita akan dapat sarapan sebelum berangkat. Kemudian hari kedua pas malam saat kita camping kita dapat makan lagi. Kemudian hari ketiga pas pagi hari sebelum kita turun itu dapat makan lagi ya. Untuk biaya resminya teman-teman udah tahu ya, ini sekitar 750.000 ya. Untuk paket yang paling basic kita sudah termasuk transportasi berangkat dari Jakarta ya. Nah, tetapi disarankan untuk upgrade ya. Nih, teman-teman bisa lihat yang atas ini adalah paket-paketnya ya. Tapi teman-teman bagusnya ikutin yang tambahin paket ekstra plus 300.000 per orang ini supaya teman-teman lebih nyaman di perjalanan ya. Nanti ada listnya juga yang lain-lain paketnya. Nah, ini pengalaman kita. Untuk open trip itu harus 12 orang biasanya. Karena kita hanya berlima, jadi kita digabung dengan Epala Adventure. Tapi kita nggak perlu repot karena semua tetap melalui Kopdar Trip tempat kita bayar. Dia yang ngurus ya, nanti kita di-join ke Epala Adventure ini ya. Jadi ini rekomendasi juga. Ini sudah berpengalaman. Kita coba telusurin dari Instagramnya. Ini oke. Nanti kita di lokasi juga akan didampingi oleh porter lokal ya, yang memahami daerah di lokasi tersebut. Nah, nanti kita kumpul ya di sini ya. Ini di depan RSUK Cawang ya. Nah, ini kita di depannya ada mobil elf ini parkir. Nah, ini kita akan jadi kendaraan kita untuk menuju transportasi ke lokasi ya, ke Gunung Merbabu ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh barang-barang lagi di packing, dimasuk ke dalam semua. Jadi kalau di dalam di belakang ini nggak muat, nanti akan ditaruh di tengah tapi di bawah kursi ya. Jadi memang kadang-kadang kalau untuk barang ini bisa agak ngambat kaki kita kalau terlalu banyak memangnya di tengah, jika kita agak nggak leluasa. Ya tinggal kita pintar-pintar ngatur badan aja ya nanti ya. Nih. Oke. Nah, mobilnya seperti ini ya. Tuh, Isuzu ya.
Nah, teman-teman sering banget lah ngeliat mobil kayak gini untuk dipakai di travel ya. Ini bisa muat sampai 16 orang ya. Nah, ini dalamnya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa kira-kira mau ngambil di posisi duduk mana yang enak ya. Kebetulan saya di tengah-tengah saja. Jadi tenang, mau bobo enak, mau kirinya juga langsung pintu bisa turun. Nah, nanti selama perjalanan usahakan teman-teman nanti istirahat ya. Karena ini besok pagi kita nyampe sana, kita cuman salin-salin, habis itu kita makan, kita istirahat sebentar, langsung berangkat, nggak sempat untuk tidur-tidur. Jadi sebenarnya malam ini adalah waktu kita totalitas untuk istirahat ya. Perjalanan kita kurang lebih kalau dari gambaran saya ini, kita berangkat jam 9 malam dan kita sampai TKP kurang lebih jam 9 juga ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat kurang lebih saya 12 jam ya. Memang agak ada sedikit di perjalanan ini, kita agak sedikit istirahatnya agak lebih lah di perjalanan ya, karena ada beberapa hal lainnya. Tapi kurang lebih teman-teman kalau mungkin lebih cepat di perjalanan bisanya 10 jam mungkin ya. Tapi nggak terlalu jauh berbeda dengan kami kurang lebih ya. Sepanjang perjalanan teman-teman akan disuguhi oleh perjalanan seperti lereng-lereng ini yang kita akan nanjak terus di perjalanan ya. Tapi seru. Ini jadi kayak apa ya, kayak ular gitu jalurnya, karena kita berjalan di sekitar gunung ya, mengelilingi gunung itu nyampe nanti naik ke lokasi tujuan ya. Seru ini. Mantap pokoknya. Teman-teman akan dapat experience sendiri ya saat kesini nanti ya. Ya kadang-kadang kita agak deg-degan gimana kalau mobilnya ini kurang sehat, nggak kuat nanjak. Tapi ya jangan sampai ya, insya Allah kita selamat, sehat sampai tujuan ya. Walaupun pasti agak sedikit deg-degan teman-teman nanti ya. Itu pasti dialami oleh semua peserta ya. Tapi kita percayakan saja sama supirnya dan kendaraannya ya. Insya Allah kita sampai. Tuh, mantap ya. Jalannya memang kecil di sini. Wih, mantap pokoknya. Nah, ini kita sudah sampai ya. Ini pintu masuk Selo ya. Ini gerbang untuk bayar tiket wisatanya. Jadi kalau kita pakai open trip, kita nggak perlu repot-repot lagi ngurus data ini, kemudian data peserta yang masuk ke lokasi. Semua udah dihandle oleh organizernya, yaitu open trip dan halal ya. Tuh, kalau motor 10.000 ya. Nah ini ya, ini kita udah sampai di tempat base campnya ya. Di sini base camp ini ada beberapa tempat, jangan teman-teman berpikir hanya ada satu, tapi lebih ke rumah warga. Ini berderet dari bawah sampai atas base camp, tinggal teman-teman memilih yang mana. Tapi memang modelnya rumahan semua ya. Nah teman-teman bisa lihat, jadi satu base camp aja isi ramai bener ya. Jadi kalau waste-nya terbatas, teman-teman bisa kira-kira lah, kita lagi dalam kamar mandi banyak yang ngantri gitu. Nah jadi teman-teman kalau di sini penuh, jangan terpatok sama satu base camp, bisa pindah ke sebelah atau sebelahnya lagi yang agak kosong kamar mandinya ya. Jadi teman-teman bisa lebih lega juga. Nah ini kita di salah satu base camp ya, base camp Selo Genting namanya nih ya. Nah di sini nggak ada internet ya, teman-teman nanti bisa beli paket kuota wifi di tempat counter-counter ini ya. Oke, nah seperti ini kondisi di base camp ini ya. Nah ini ya foto-foto dari base camp yang kita datengin. Nah kebetulan porter kita Mas Budi ini masih tempat keluarganya ya. Teman-teman istirahat di sini lumayan lah, kita bisa isi tenaga, konsumsi makanan atau minuman sebentar sambil nunggu perjalanan naik. Nah ini pintu masuk ke Selonya ya. Ini seperti ini. Ini merupakan ikoniknya Selo. Jangan lupa nih teman-teman foto di sini ya. Nih kita sempat karena rame kita nggak bisa dapat background yang bersih, tapi setidaknya kita udah membuat suatu ikonik di sini ya.
Nah, jangan lupa dengan teman-teman seanggota tripnya diajak semua untuk foto rame-rame karena ini cuma sekali perjalanan. Jangan sampai ada momen yang hilang ya. Nah, ini tim kita. Jumlah total kita 16 orang ya yang naik ya. Ini merupakan momen yang gak akan terlupakan dari perjalanan trekking kita ke Gunung Merbabu kali ini ya. Ini ya dari pintu masuknya, dari pos utama akan banyak informasi-informasi yang bisa kita gali untuk keperluan kita naik ke atas ya. Nah, ini rumah posnya. Ini merupakan foto-foto dokumentasi di perjalanan awal kita ya. Nah, ini bersama tim ya. Kurang lebih rutenya begini, bawahnya ya udah jelas banyak tanah. Tapi kebetulan lagi nggak hujan, untung saja kita bisa dapat hari yang benar-benar cerah ya. Ini setiap tempat yang ada peristirahatan kita bisa lihat banyak teman-teman yang beristirahat. Nah, ini porter kita yang mendampingi kita selama perjalanan ya. Nah, ini contoh foto dari pos 1 ya, banyak yang beristirahat di sini. Ini teman-teman manfaatkan waktu juga untuk istirahat di sini di pos 1 ya. Tapi jangan terlalu lama beristirahatnya ya, paling lama 15 menit lah kurang lebih ya. Nah, ini di salah satu tempat peristirahatan ya, ini udah dekat dari sini mau ke pos utama ya. Jadi bisa kita bilang dari pos paling awal tadi hingga menuju ke pos pertama itu membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam ya. Perjalanannya kurang lebih 6 km itu sekitar 1,8 kilo ya dari bawah sampai atas. Tapi ingat ini tanjakan. Nah, walaupun landai tapi cukup memakan tenaga ya. Nah, ini contoh dari pos 1 ya. Banyak teman-teman kita yang lagi istirahat di sini. Nah, ini memang agak luas tempatnya, dapat menampung banyak para pendaki yang beristirahat ya. Oke. Nah, ini tim kita ya lagi pada istirahat ya. Oke, tetap kompak, jangan ditinggalin teman-temannya, tetap jaga kebersamaan ya. Ini saatnya kita melanjutkan dari pos 1 ke pos kedua ya. Ini total perjalanan kurang lebih jaraknya hanya sekitar 1,2 km. Tetapi waktu tempuhnya sama-sama 1,5 jam ya. Karena di sini jalannya walaupun masih landai tapi agak sedikit lebih menanjak ketimbang dari base camp ke pos 1 ya. Teman-teman bisa nikmatin rutenya, bisa dilihat di video ini ya. Nah, ini mantap buat ngelatih fisik kita ya. Tuh, teman-teman bisa lihat, mantap ya. Ini benar-benar adrenalin kita di sini udah mulai makin naik ya, makin kerasa serunya ya. Lelahnya itu benar-benar wah gitu ya. Tapi ingat, ini belum setengah perjalanan ya. Tapi gambarannya seperti ini. Mantap ya. Ayo bro, gas. Nah, di sini kita menyusuri, ini kita nyampe ya. Ini pos kedua ya. Memang kayak dari abis kita dari tengah-tengah kebun ya bisa dibilang ya. Ini akhirnya kita menemukan suatu kehidupan di sini di pos kedua. Di sini mulai banyak orang ya. Agak tenang kita. Nah, di sini kita istirahatnya udah mulai agak lebih lama dari pos 1. Kalau sebelumnya kita mungkin 10 sampai 15 menit. Ini kita udah mulai 20 menit istirahat di sini ya. Tapi tetap prinsip kita nggak boleh lama-lama, jangan nyampe istilahnya semangat kita kendor ya. Terlalu lama istirahat itu juga nggak enak ya. Nah, ini teman-teman kita ya selama trekking ya. Nah, ini ada kita ngelewat tengah-tengah dari daun-daunan ini ya, ranting-ranting ini. Nah, ini kita rame-rame ya. Kebetulan kita ini trekking di paling terakhir, yang lain dapat duluan. Nah, kita ini yang geng-geng terakhir ya, kita benar-benar menikmati perjalanan ya. Nah, ini suasana sekitar
saat kita naik ya. Tuh teman-teman bisa lihat di sini gunung-gunungnya sudah mulai ada kabut-kabutnya di sini ya. Nah, ini foto dari pos 2 ya, teman-teman. Di sini perjalanan kita mulai dari pos 2 mau ke pos 3 ya. Di sini ini makin menanjak ya. Ini udah mulai, wah, rutenya jalannya sih bagus, cuman udah mulai agak menukik ke atas ya. Tapi jalannya masih oke, belum terjal ya. Nanti teman-teman yang akan mengalami jalan yang sulit itu dari pos 3 ke pos 4 ya. Dari pos 2 ke pos 3 ini ya hanya makin tinggi aja menanjak ya. Jadi siapin stamina banget di sini ya. Nih teman-teman bisa lihat ini posisi di pos 3 ya. Tuh. Jadi di sini udah mulai banyak hamparan dari rumput-rumput yang sangat bagus ya di sini ya. Ini view-nya oke banget di sini. Udah mulai kelihatan keindahan dari Gunung Semeru itu di sini ya. Padahal ini belum puncaknya. Ini nggak bisa dilupain perjalanan ke sini. Jadi bener kita kayak cuci mata gitu ya. Bener-bener kita menikmati keindahan alam ya di sini ya. Mulai dari keindahan trekkingnya, keindahan alamnya, kemudian langitnya, dan view sekitarnya bener-bener ya nih. Jalan di pinggir tebing begini ya, wah mantap pokoknya. Wah nih, gak bisa berkata-kata lagi saat kita di atas itu. Nih tanaman-tanamannya, bunga edelweiss dan macam-macam, wah keren pokoknya di sini ya. Nih, di atasnya tempat foto-foto, hamparan hijau pokoknya ya. Ini foto dari pelang base camp kita, pos 3 ya ini. Mampir sekali, 2 kali, 3 kali pasti nggak rugi di sini ya. Ini kita mulai ya perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Kita harus mendaki. Nah ini udah mulai terjal. Ini letak terjalnya itu di sini ya. Ini kita harus hati-hati di sini, pelan-pelan aja. Langkahnya sedikit-sedikit. Yang penting pasti dan tatakan pijakan kita harus kuat ya. Tuh lihat di sini banyak yang lagi naik tuh kelihatan ya. Ini cukup terjal, harus hati-hati di sini ya. Pastikan tenaga teman-teman udah fit, kakinya pas sudah kuat baru nanjak. Memang di pos 3 mau ke 4 nih istirahatnya harus ekstra kita memang. Ini kebetulan kita sudah memasuki hampir mau sore hari ya ke sini ya. Nah, ini pemandangannya sungguh luar biasa ya. Dari tengah-tengah pos antara pos 3 dan pos 4 di tengah jalan kita ambil video ini seperti ini ya. Mantap pokoknya. Ini gunung berapi itu di depan sana ya. Ini kita jadinya lebih tinggi daripada awan ya. Mantap pokoknya. Ini benar-benar yang disebut di YouTube itu istilahnya negeri di atas awan ya. Ini jadi merbabu di atas awan. Teman-teman di PCTI mampir Gunung Merbabu nih, bisa lihat Merapi nih, kita lebih tinggi daripada Merapi nih. Mampir, jangan sampai enggak, hidup cuma sekali. Ayo. Sekarang kita perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Ini jaraknya hanya 500 meter, tapi kita membutuhkan waktu tempuh hingga 1 jam. Kenapa? Karena ini jalannya naik banget, ini terjal. Nah disinilah sebenarnya trek paling melelahkan dari trek 3 ke
trek pos 4 ini ya. Teman-teman bisa lihat di foto ini. Nah, umumnya kalau kita berangkat seperti kami, ketemu di sini menaik ke pos 4 ini saat sore hari ya. Jadi teman-teman akan bertemu dengan suasana sunset ya. Jangan lupa ambil fotonya, nanti dokumentasi sunset ya. Jangan buru-buru naik ke atas, nikmatin aja dulu di pos 3 ke pos 4 ini ya. Karena ini tempat spot terbaik ya untuk menikmati sunset ya. Nanti sunset akan ada di sebelah kanan kita ya saat kita naik ini nanti. Nih, teman-teman bisa lihat treknya ya tuh, seperti itu ya. Nah, ini contoh pemandangan dari atas ya, keren ya. Seolah-olah di sini kita lebih tinggi daripada Gunung Merapi. Itu yang kita lihat tuh Gunung Merapi di dokumentasi di depan. Nah, ini sunsetnya ya dari sisi kanan kita ya kalau menghadap ke Gunung Merapi ya. Tuh. Ini teman-teman coba juga foto-foto dengan sunset. Ini ada rekan-rekan kita yang lain ya, yang menikmati pemandangan nyantai itu nih. Jadi jangan buru-buru cepet sampai dan pulang, tapi kita nikmati nih. Wah, mantap ya. Enjoy rasanya, mantap, keren. Seru ya. Pengen betah di sini. Sudah pagi hari ya. Ini kurang lebih sekitar pukul setengah 6 pagi ya. Ini kita teman-teman kalau setengah 6 pagi di sini ada yang bisa pilih stay di base camp, tapi kalau yang mau naik dia ke pos 5 itu naik dia udah jalan dari mungkin kurang lebih setengah 5 lah ya. Karena biar jam 6 udah dapet sunsetnya atau mungkin jam 4 lebih awal lagi ya. Nah, ini pos 4 Sabana 1 ya, ini dokumentasi kita. Nah, ini view sunset di pagi hari keren ya, teman-teman bisa lihat ya. Wah, keren nih. Susah ini dapat dokumentasi view seperti ini, teman-teman perlu datang di momen yang tepat ya, supaya kita bisa mendapatkan view sebagus tadi ya. Dan ini tergolong ya hampir perfect ini kita datang ini. Kita 2 hari di sini benar-benar nggak ketemu namanya hujan atau kabut yang berlebihan. Benar-benar cuacanya lagi bagus sebenarnya. Memang bulan Mei, Juni, Juli itu bulannya kita untuk jalan-jalan naik gunung ya. Di sini pas Mei, Juni, Juli gitu. Ya. Ini pemandangan pada Sabana 1 ya di pos 4 ya. Nah, ini kita udah ada di puncaknya di pos 5. Tuh. Ini kita foto rame-rame bersama teman-teman. Nah, mantap ya. Ini dokumentasi dari pos 5. Tuh. Puncak Merbabu sukses! Oke. Foto-foto keras.